Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Adrianto dari kelas G mata kuliah Statistika dengan NIM 2150301071114046. Saya dari jurusan Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi data screening dan transformasi data untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Statistika yang diampu oleh Bapak Bayu Indra, SIKOM MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi data screening dan transformasi data. Jadi, screening ini menjadi langkah awal yang harus dilakukan sebelum kita uji statistik, salah satunya dengan menggunakan statistik parametrik yang merupakan asumsi multivariate normality. Nah, apa sih itu multivariate normality? Multivariate normality adalah asumsi bahwa setiap variabel dan semua kombinasi linear dari variabel berdistribusi secara normal. Jika asumsi ini dipenuhi, maka nilai residual dari analisis juga berdistribusi secara normal dan independen. Oke, untuk selanjutnya eh, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mentransformasi dan screening data adalah membuka data yang ingin kita olah. Yang pertama kita buka datanya dulu. Oke, kita sudah membuka data yang akan kita olah. Yang langkah pertama yang kita ingin lakukan adalah screening terhadap normalitas. Jadi langkah awal yang dilakukan untuk setiap analisis multivariate itu, jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Nah, terdapat dua komponen normalitas, yaitu yang pertama skewness berhubungan dengan simetri distribusi, yang kedua adalah kurtosis berhubungan dengan puncak dari suatu distribusi. Oke, jika variabel terdistribusi secara normal, maka nilai skewness dan nilai kurtosis sama dengan 0. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik analyze. Ini untuk screening terhadap normalitas ya. Langkah yang pertama kita pencet analyze. Yang kedua deskriptif statis. Kita pencet deskriptif. Oke, di sini kita akan menggunakan variabelnya earn dan world. Kita masukkan variabel earn. Kita masukkan variabel world. Oke, habis itu kita pencet option. Isi dengan kurtosis dan skewness. Kita pencet OK. Setelah itu kita pencet OK lagi di sini. Oke, di sini hasil perhitungan nilai 2 baik variabel earn dan world menghasilkan nilai yang jauh di atas nilai kurtosisnya, yaitu kurang lebih 2,58. Nah, kesimpulannya bahwa kedua variabel ini tidak terdistribusi dengan normal. Yang kedua, kita akan uji statistik Kolmogorov dan Smirnov. Selain cara yang tadi, untuk mendeteksi normalitas, data dapat juga dilakukan dengan non-parametric statis dengan uji Kolmogorov dan Smirnov atau yang disebut KS. Langkahnya yang pertama kita pencet Analyze. Kita klik non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Pilih variabelnya ini on dan world. Kita masukkan variabel on, kita masukkan variabel world. Kita pencet normal pada test distribution-nya, lalu kita pencet OK. World-nya kita masukin dulu, baru kita pencet OK. Nah, hasil nilai KS untuk variabel on yaitu 0,186 dengan probabilitas signifikan 0,000 dan nilainya jauh di bawah 0,05.
0,5. Hasil nilai KS untuk variabel world yaitu 0,227 dengan probabilitas signifikan 0,000, juga berarti data tidak terdistribusi dengan normal. Kedua, berarti keduanya hipotesisnya 0 itu ditolak atau sama dengan data tidak terdistribusi dengan normal. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba uji normalitas dengan Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Langkah yang pertama kita pencet Analyze, kita pencet Descriptive Statis, kita pencet Explore. Masukkan variabelnya pada dependent list. Variabelnya kita masukkan earn dan world. Oke, kita pencet plot. Kita mencet normality plot with test. Pencet continue. Oke, setelah itu kita pencet OK. Oke. Oke, di sini keluar data-datanya. Kedua uji ini baik KS maupun Shapiro-Wilk hasilnya signifikan pada 0,05 baik earn-nya atau world-nya. Nah, di sini juga dapat kita lihat dalam grafik di mana kedua variabel tersebut tidak mepet. Jadi ini dua variabel ini, variabel earn-nya tidak mepet pada garis yang diagonal ini. Uji ini dapat melihat bahwa data tersebut adalah outlier. Ini untuk data earn-nya, variabel earn-nya banyak yang keluar dari diagonal. Nah, saya ulangi kembali, berarti data outlier, data earn-nya banyak yang outlier, banyak yang keluar dari garis diagonal. Pun sama seperti world-nya, banyak data yang jauh dari garis diagonal. Untuk data earn-nya kita lihat data-data yang outlier itu ada 8, ada 40, ada 7, ada 81, ada 36, dan 96. Nah, untuk yang world-nya kita lihat data yang outlier itu ada 22, 19, 54, 31, 72, 59, 81, 45, 36, dan 96. Oke, setelah ini kita akan coba normalitas dengan grafik. Yang pertama itu caranya kita pencet graph, kita pencet legacy dialog, kita pencet histogram. Isikan variabelnya dengan on, pilih display normal curve. Oke, kita pencet OK. Nah, hasilnya bisa dilihat bahwa variabel earn tidak normal dan miring ke kiri, yang berarti ini positif skewness, yang seharusnya berada di tengah-tengah atau ada di posisi normal. Oke, setelah itu kita akan coba cek dengan grafik juga untuk variabel world-nya. Pertama kita pencet graph, kita pencet legacy dialog, kita pencet histogram. Variabel yang di sini kita keluarkan, kita ganti dengan variabel world. Setelah itu kita pencet OK. Nah, ini untuk grafik dari variabel world. Dapat dilihat juga bahwa grafik dari variabel world ini tidak normal dan miring ke kiri, yang berarti sama juga seperti yang earn, ini positif skewness, yang seharusnya datanya ada di tengah atau sebagai data normal. Oke, selanjutnya kita akan mentransformasi data-data yang sebelumnya, data yang tidak terdistribusi secara manual, secara normal, saat screening tadi dapat ditransformasi atau dirubah agar menjadi normal. Nah, untuk menormalkan datanya, kita harus tahu terlebih dahulu bentuk grafik histogramnya dari data yang ada. Ini bentuk grafik histogramnya. Ini data yang tidak normal. Nah, melihat kasus dari data earn dan world, bentuk grafiknya menunjukkan moderate positive skewness, sehingga untuk merubahnya atau mentransformasinya, datanya harus diubah menjadi akar kuadrat.
Oke, langkahnya yang pertama untuk mentransformasi data, kita pencet menu transform, kita pencet compute variable. Oke, pada kolom target variable isikan nama baru variabel. Jadi kita akan membuat variabel baru. Nah, di sini kita pencet, kita menamakan sqrt on. Oke, kita ganti namanya menjadi sqrt on. Nah, pada kolom function group kita pilih all, dan pada kolom function variable kita pencet sqrt. Kita cari sqrt. Oke, kita lihat sqrt. Nah, masukkan data ke kotak numeric expression. Data ini kita masukkan ke numeric expression dengan mengklik tanda panah ini. Oke, pada type variable kita masukkan variabel yang akan ditransformasi. Jadi kita masukkan data yang transformasi itu data on, kita masukkan. Kita pencet tanda panah ini. Oke, setelah itu kita pencet OK. Nah, ini datanya sudah menjadi data yang terbaru. Ini data yang on. Selanjutnya kita akan membuat data baru dari variabel world. Caranya sama seperti yang tadi. Kita pencet transform, kita pencet computer variable. Nah, di sini kita tinggal hapus namanya menjadi world. Ini kita ganti jadi world. Nah, untuk numeric expressionnya function groupnya sama all square juga. Ini kita delete terlebih dahulu. Numeric expressionnya kita delete, function groupnya kita ganti all, sqrt kita ganti, function dan special variable kita ganti sqrt. Kita pencet tanda panah untuk masukkan ke numeric expression. Nah, tanda tanya ini kita masukkan world. Kita pencet tanda panah ke kanan. Oke, bisa kita pencet oke. Oke. Nah, sekarang data on, data world sudah punya data terbaru yang sudah ditransformasi. Nah, selanjutnya kita akan uji statistik KS-nya. Nah, untuk tujuannya apa? Untuk melihat apakah data yang ditransfer sudah terdistribusi secara normal atau belum. Langkah yang pertama kita buka analyze. Kita pencet non-parametric test. Kita pencet legacy dialog. Kita pencet one KS sample. One sample KS. Oke, kita masukkan ini, kita masukkan variabel yang kita sudah buat tadi, variabel sqrt on dan world. Ini variabelnya kita keluarkan terlebih dahulu. Kita masukkan variabel yang terbaru yaitu sqrt on dan sqrt world. Nah, jika sudah dimasukkan ke dalam variabel list, kita pilih normal dalam test distribution-nya. Terus kita pencet exact. Kita mencet Monte Carlo. Ya, setelah itu kita pencet OK. Oke, hasil uji tes statistik KS untuk sqrt memberikan nilai 0,122 dengan probabilitas 0,94, jauh di atas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa kita tidak dapat menolak hipotesis 0 yang berarti data terdistribusi secara normal. Berikut juga untuk variabel sqrt world yang menghasilkan nilai 0,106 dengan probabilitas 0,192 yang jauh di atas alfa 0,05, yang berarti hipotesisnya juga tidak dapat kita tolak dan data sqrt world ini terdistribusi secara normal. Oke, selanjutnya kita akan tes transform lain. Nah, di sini kita akan dapatkan nilai min dan standar deviasi dari variabel tidak normal yang akan ditransformasi, yaitu variabel on dan world. Langkah yang pertama, kita pencet analyze.
deskriptif statis. Setelah itu kita pencet deskriptif, masukkan variabel on dan world ke kotak variabel ini seperti ini. Kita pilih option, kita pencet min dan standard deviation, sisanya kita hilangkan centangnya. Min dan standard deviation. Oke, lalu kita pencet oke. Oke, langkah yang kedua, mentransformasi kedua variabel menjadi function rank. Kita pencet transform, kita pencet rank, pencet rank case. Setelah itu kita masukkan variabel on dan wall. Kita masukkan variabel on dan wall ke kolom variabel, baru kita pilih klik rank types, kita centang function rank, kita pencet function rank. Oke, kita pencet continue, kita pencet oke. Nah, di sini kita memiliki data baru yaitu error dan error world. Langkah ketiga untuk mentransformasi data error dan error world menjadi normal, yaitu kita klik transform compute variable. Nah, pada target variable ini kita beri nama nrn. Nama nrn. Nah, kita cari variabel r-nya dulu. Setelah itu pada function groupnya kita pencet inverse df. Setelah itu kita pilih IDF normal. Nah, kita pencet IDF normal. Setelah itu kita klik panah ke atas. Ini XQRT-R-nya kita hapus dulu. XQRT voltnya kita hapus. Nah, di sini kan ada IDF normal dalam kurung tanda tanya tanda tanya. Nah, di sini kita masukkan dulu. Kita mau cari R-nya yang normal, yang tanda tanya ini kita masukkan variabel yang mau kita normalkan, yaitu yaitu kita cari R dulu. Lalu kita ganti di sini dengan angka 12.635536. 1265 salah 1263536. Setelah itu yang tanda ini kita masukkan 16.812373. Nah, setelah itu ini sudah semua, kita pencet oke. Ini targetnya sudah benar, numeriknya, function group main first, function variable normal, oke, sudah benar semua, kita pencet oke. Oke, kita punya data terbaru NRN. Kita lakukan hal yang sama pada variabel world-nya. Yang pertama ini kita pencet transform lagi, secara seperti dari komputer filenya. Kita ganti ini dengan nr world. Numeriknya sama, ini tinggal kita ganti world, nr world. Nah, ini def normal, semua sama, tinggal kita ganti aja variabelnya world, dan ini target variabel kita ganti nr world. Function group dan function special variable itu sama, kita pencet oke. Oke, sekarang kita punya data baru yaitu nrl dan nr world yang sudah normal. Oke, untuk cek data, kita uji lagi dengan grafik dan uji KS. Yang pertama, kita pencet analyze. Kita pencet sebentar. Yang pertama kita pencet analyze.
Setelah itu kita pencet non-parametric test. Setelah itu kita pencet legasi dialog. Kita pencet legasi dialog. Habis itu kita pencet one sample KS. Nah, setelah ini kita masukkan variabel yang baru tadi, variabel NR. Ini XQRT kita keluarkan. XQRT kita keluarkan. Kita masukkan variabel NR on dan NR walk. Oke, untuk kita di sini pencet oke. Oke, di sini sepertinya ada kesalahan dalam penginputan NR on-nya. Coba kita ulang lagi. Kita pencet ke transform compute variable. Nah, di sini kita cari wow. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengecek data dengan grafik atau kita uji dengan grafik dan uji KS. Langkah-langkah yang pertama, oke, untuk cek data kita uji lagi dengan grafik dan uji KS. Langkah yang pertama kita analyze, kita pencet parametric test, kita pencet legasi dialog, kita pencet one sample KS, kita masukkan NR on dan NR world. Setelah itu kita pencet OK. Oke, sini karena nilai P dan value kedua variabel di atas 0,05, maka keduanya tidak signifikan dan keduanya mempunyai distribusi yang normal. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan normalitas data dengan grafik histogram. Yang pertama kita pencet graph, kita pencet legasi dialog, kita pencet histogram. Selanjutnya kita masukkan variabelnya dengan variabel yang sudah dinormalkan, yaitu NR on dan NR world. Kita masukkan NR on, ini kita keluarkan dulu, world, NR on. Setelah itu kita pencet OK. Nah, untuk histogram dari variabel NR on. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel R world, ya. Kita masuk ke histogram. Ini kita keluarkan dulu NR on variabelnya, kita masukkan NR world, masukkan variabelnya, kita pencet OK. Nah, dapat dilihat data dari kedua variabel tersebut sudah berada di tengah. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari proses uji data kita dapat hasil belum normal atau datanya itu tidak terdistribusi secara normal. Dan setelah kita transformasi datanya dengan kita membuat variabel baru, seperti kita buktikan lagi, itu datanya sudah normal. Gimana tadi nilainya juga tidak signifikan dari 0,05 yang awal jauh sekali dan jauh sekali dari signifikan, dan juga dari grafik. Dan juga kurva ini berbeda karena awalnya sebelumnya miring ke kiri. Kita bisa lihat kurva sebelumnya ini miring ke kiri dan kurva yang sekarang ini berada di posisi tengah. Nah, bentuknya sempurna, jadi percobaan untuk transformasi data tersebut sukses dan data sudah menjadi normal. Nah, kalau posisi variabel on dan variabel world ya ini sudah berada di tengah ini, berarti datanya terdistribusi dengan normal. Mohon maaf, bukan tertransformasi, tapi terdistribusi dengan normal karena kurvanya berada di posisi tengah. Walaupun ini ada beberapa data yang keluar dari kurva,
ini tidak menjadi masalah karena datanya tidak melebihi dari 0,05. Oke, sekian ya mungkin bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah dan banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.